Kisah ini berawal dari munculnya seorang wanita dari dasar laut. Induk dari segala kota jin. Ini cerita bukan sekedar sekarang-karang. Mobil bisa jalan tanpa supir sendiri. Saya merinding. Auranya lain. Kota gaib. Panjang kuburnya ada yang 6,5 meter. Merinding saya. Merasakan aura, melihat sesuatu yang melihat sesuatu yang tidak biasanya. Selamat datang di podcast kami, tempat cerita dan budaya bertemu dan satu narasi penuh makna. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang film Wentira. Oke guys, jadi sebuah film yang bergenre horor yang tidak hanya menghadirkan kisah mistis ya nan mencekam, tetapi juga menjadi jendela bagi dunia ya, mengenal lebih jauh budaya dan pariwisata Kota Palu. Oke. Dari proses produksi yang penuh tantangan, kejadian-kejadian mistis di lokasi syuting, hingga potensi besar yang dihadirkan untuk pelestarian budaya lokal. Bersiaplah karena cerita yang akan kita dengar kali ini mungkin akan membuat bulu kuduk kita berdiri guys. Sekaligus membuka mata kita pada kekayaan budaya yang luar biasa. Halo Pak Inyoman, selamat. Ya, halo Mas, ya, ketemu lagi. Ketemu lagi Pak ya. Inyoman. Siap. Siap. Di OTT. Di OTT Podcast Kota Palu yang kita banggakan tentunya. Asik. Jujur guys, jadi saya ini di season ini saya agak sedikit tidak pede karena kali ini kita akan membahas memang yang sungguh luar biasa menurut saya, dan para aktor dengan produser film. Oke, Pak Sojafar sebagai produser film dan Pak Inyoman Selamat salah satu aktor di film Wentira ini ya? Salah satu. Oke, siap Pak. Oke, jadi Pak, saya coba ingin tanya nih Pak, tinggal pilih saja Pak, siapa yang mau ingin bercerita dulu ya? Oke, Pak Sojafar, oke. Apa yang menginspirasi pembuatan film bergenre horor dengan latar Wentira Pak? Silakan. Pertama saya Tabe Ya. sampai suku Pura-Pura yang ada Sulawesi Tengah, khusus di Kabupaten Donggala, Palu dan Parigi Motong. Saya kira potensi sumber daya alam budaya di Sulawesi Tengah itu begitu cukup baik dan menggembirakan, bahkan berkaitan dengan bagaimana cara untuk bisa datang untuk para wisata. Kalau saya sebut potensi kita, saya sebut dengan Ken, culture, adventure, natural. Wih, keren guys. Masih pembuka ini guys. Budaya dalam artian berkaitan itu banyak. Oh gitu Pak. Genre horror dapat seperti ini kan cerita-cerita rakyat mengenai Wentira. Ya. Makanya ini kenapa kita harus pilih ini. Ini kan terkait dengan pasar kita. Sekaligus ada 3 hal. Pertama, bagaimana kita mempromosikan tentang Sulawesi Tengah secara keseluruhan dengan tematiknya adalah Wentira ini yang kita bawa. Karena itu sudah terkenal, sudah cerita-cerita rakyat dari seperti Anda dan luar daerah lain juga. Bahkan pernah Tuku datang sini kan. Oh iya. Pernah Tuku datang sini. Pernah Tuku datang. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana itu sekaligus Wentira kita bicara, tapi bagaimana mempromosikan tentang objek wisata yang ada. Taman Nasional Rolindo, kemudian mengenai Donggala, kemudian Tojo Una-Una dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mengakomodir potensi anak muda kita. Ya. Oh ini luar biasa, rupanya kreatif mereka. Dan apa yang kami buat ini dengan Pak Nyoman, Pak Dr. Nyoman ini, anak-anak daerah kita sendiri. Rupanya mereka begitu talenta mereka, kemampuan mereka bagaimana menyusun. Bayangkan dengan alat yang terbatas, kemudian dengan kegigihan mereka itu kita manage, kita atur sehingga bisa menghasilkan produk yang baik seperti yang kita bisa. Tidak gampang loh. Bagaimana XX1 terima hasil karya anak muda.
Jadi seperti katakan tadi, kenapa? Alasan kita adalah mempromosikan daerah kita berkaitan dengan budayanya agar supaya Uventira ini sebagai sebagai poin kita sekaligus membawa wisatawan kita atau orang dari luar untuk datang ke Sulawesi Tengah. Baik Pak. Kalau Pak, bagaimana Uventira sebagai cerita urban legend di Kota Palu menjadi daya tarik untuk film ini, Pak? Ya, berkaitan dengan itu yang dimaksudkan kan ini pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh masyarakat kita dan orang yang datang ini kan perubahan-perubahan yang ada itu berkaitan dengan ini seperti saya katakan tadi itu. Ketika kita bicara tentang Uventira, berkaitan juga di situ adalah terkait dengan kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal budaya yang ada dengan kita. Bagaimana kan pada prinsipnya kalau dalam agama Islam kita itu kita kan ada rukun iman, Pak. Ya. Percaya kepada alam gaib, percaya kan? Ya. Kemudian berkaitan itu sehingga mereka juga merupakan ciptaan Tuhan. Bagaimana ini kita bawa sekaligus berkaitan dengan aspek pembelajaran sebagai aspek edukasi yang ada untuk masyarakat dalam hal ini. Karena di sana kan Nemo via membuang sampah sembarangan, bagaimana menghargai orang di sekitar, harus merapi tabe, merapi permisi. Ya, itu yang harus perlu dilakukan. Karena berkaitan dengan ini kan menyangkut masalah value, nilai, etika yang harusnya kita lakukan. Ya, itu seperti itu. Baik, Pak. Kalau seberapa besar peran budaya dan mitos lokal dalam membangun cerita film ini, Pak? Ya, saya kira kalau berkaitan ini mitos kan berkaitan dengan cerita-cerita raja yang sudah ceritakan seperti itu. Kita bawa ini. Jadi cerita-cerita raja kita bikin ke dalam skenario. Ya kan? Nah, kemudian yang di dalamnya itu terkaitan dengan aspek kearifan lokal tentang budaya kita. Bagaimana saling menghargai, no simpuasi. Benar sekali, Pak. Yang kedua adalah seperti Pak Nyoman ini. Bagaimana beliau yang dakwah mari balik datang. Rium batanani jeje, risitu langini tande. Asik. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kolaborasi seperti ini yang kita lakukan secara bersama. Ya. Nah, itu yang perlu, yang harus kita bersama-sama seperti itu. Dan di sana terkaitan itu, Anikumi Madungga, mari kita angkat. Ya. Itu. Kalau engkau di atas, ingat orang di bawah. Oleh karena itu kami sebagai saya kebetulan executive producer dan produser. Oh, iya. Jadi saya executive producer Sekaligus pemain juga. sekaligus pemain. Saya salah sebentar, tapi Pak. Berarti Pak Nyoman ini sebagai Eksekutif produser. Oh, iya. Jadi kita berdua ini Oke. berkolaborasi Luar biasa. bersama-sama untuk melakukan kegiatan agar supaya ada karya yang bisa kita tandingkan. Sekaligus ini kan perlu nanti kita kritisi, kita lakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi kita telah berbuat sesuatu untuk kepentingan daerah ini. Itu intinya sebenarnya. Bagaimana proses riset budaya dan cerita mitos Uventira yang dilakukan, Pak? Maksudnya? Jadi bagaimana proses riset dan cerita mitos Uventira dilakukan? Iya, jadi kita lakukan itu pertama adalah ini kan kita mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat. Kita dapatkan juga informasi dari cerita-cerita buku yang ada. Kemudian kita juga survei juga terkait dengan cerita-cerita yang ada dengan masyarakat yang ada dari Taweli, kemudian Pariki, kemudian Adunggala. Berkaitan itulah kita susun dalam bentuk skenario yang ada dalam cerita itu. Ya. Kemudian ini yang kita angkat ini masih belum kita masuki dalam alam yang seperti alam gaib, belum sampai ke sana kita bawa. Belum sampai ke sana. Kita masih gimana itu Uventira? Kegiatan-kegiatan apa harus kita lakukan di sana? Harusnya kita ke sana seperti apa? Jadi nanti Pak Nyoman akan sampaikan bagaimana beliau itu ya ada keanehan mereka dapatkan seperti itu nanti. Pak. Itu yang nanti akan bercerita seperti kayak begitu. Oke. Nah, apakah ada keterlibatan masyarakat lokal, Pak, dalam produksi film ini? Masyarakat lokal 100%. 100%. Produksinya, pemainnya, alat yang digunakan, anak-anak lokal langsung. Oh, bukan dari luar ya? Tidak ada dari luar. 1% tidak ada dari luar. Ya, Pak Nyoman? Ya. Tidak ada. Oh,
Oh iya luar biasa. Dan ini, kami bangga dengan Pak Nyoman ini. Karena apa, anak-anak kita yang ada di Sulawesi Tengah memproduksi film dengan kami, apa namanya, sama-sama kita fasilitasi, kita arahkan mereka itu menghasilkan produk sampai diterima XX1 dalam ini. Dan oleh karena itu, penonton, mari kita sebentar nantikan film kita ini, itu kebanggaan untuk Sulawesi Tengah ini. Dibuat oleh anak kita sendiri, sekaligus mereka juga pemainnya sendiri. Soalnya Pak, saya pernah dengar, apakah ini cuma isu-isu, apakah benar tidaknya bahwa ada orang bilang kata, itu salah satu film yang para aktornya salah satunya ada diambil dari luar. Benar tidak itu Pak? Tidak ada ya? Tidak ada. Oke Pak. Oke. Lokasi syuting mana saja yang digunakan dan bagaimana pengalaman produksi di Palu Pak? Ya, maksudnya? Jadi lokasi syuting yang di mana saja yang digunakan dan bagaimana pengalaman produksi di Palu? Ya, saya kira ya nanti Pak Nyoman akan yang jelasnya adalah kita bukan Uventira satu tempat, salah satunya itu yang agak agak lama kita di sana untuk mengambil. Tetapi itu dari mana Pak? Di Uventira. Oh. Ya, di Uventira sendiri. Kemudian yang kedua adalah itu di Donggala, di Tanjung Karang, ya, Tanjung Karang kita ambil. Kemudian ini Tambi, Taman Nasional Rulindo di sana, Tambi di sana. Kemudian ada di Tojo Una-Una. Kenapa demikian? Ya itu tadi saya berkatakan dari awal. Kita mengangkat Uventira pada prinsipnya adalah bagaimana mempromosikan Sulawesi Tengah secara keseluruhan berkait dengan pariwisata. Jadi ketika kita bicara budaya, ketika bicara tentang film, ada 3 hal. Yang pertama tentang pelestarian pengembangan sekaligus bagaimana wisatawan bisa datang. Itu yang paling penting. Apa tantangan terbesar Pak dalam menggabungkan unsur horor dengan promosi budaya lokal? Ya, tantangan besar itu kan kemampuan kita punya anak-anak kita itu. Bagaimana skenario yang dibuat sedemikian rupa dengan cerita rakyat kita menyesuaikan itu. Ini perlu tantangannya, perlu pendidikan pelatihan, arahan dan sebagainya. Ya sekaligus adalah tentunya kita melihat tentang kapasitas anak-anak kita sendiri. Ya. Tetapi karena itu mereka adalah kita berikan arahan dengan sutradara, kami sendiri turun tangan ini, sehingga bisalah menyesuaikan dengan itu. Itu tantangan yang paling besar. Yang kedua adalah terkait juga dengan alat yang kita punyai. Bagaimana mengambil satu gambar, kemudian setelah itu baru kita gabungkan lagi. Itu waktu seperti kayak begitu. Nah, kemudian itu yang tantangan yang paling. Kemudian yang ketiga terkait dengan tentunya mengenai ketika kita di lapangan, tadinya kita 2 orang 3 orang yang diambil gambar, Pak. Narito di Sabingga ini Pak, yang di sebelah kiri. Iya, itu yang mengambil gambar itu. Makanya Tabe kami nanggal gambaran sih untuk kepentingan kita. Jadi seperti itu kita melakukan ungkapan-ungkapan sesuai dengan kearifan yang penyampaian orang tua kita. Bukan kita mengkultuskan, tapi kita percaya bahwa alam gaib itu ada. Ya benar. Kan seperti itu. Tetapi bukan kita kultus terkait itu, bahwa kita memang pada prinsipnya kan percaya bahwa Tuhan sekedar percaya saja Pak, tapi tidak mengimani. Iya, kan seperti itu. Oke Pak. Seberapa besar tim produksi berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas budaya setempat? Yang pertama adalah alhamdulillah Pak Gubernur Pak Rusdi Mastura kami diberikan rekomendasi oleh beliau. Dari beliau langsung ya. Rekomendasi itulah yang kami bawa. Sekaligus untuk memudahkan kami di lapangan, kabupaten kota berkaitan melakukan kegiatan-kegiatan lapangan. Gitu. Saya kira seperti itu. Kemudian dengan masyarakat lokal kolaborasi, saya kira sudah itu. Pelibatan masyarakat lokal dalam artian anak-anak kita ini kan produser seperti Afni itu sebagai produser lokal itu kan beliau yang Celebes Film itu kan satu produksi yang ada di daerah Sulawesi Tengah, bukan dari Jakarta. Tetapi inilah yang bersama-sama kita membangun dan sekaligus membuat satu film yang berjudul Uventira ini. Gitu. Oke Pak. Terus kalau strategi promosi film ini untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata lokal Palu. Nah, terus Pak, seberapa besar potensi film bergenre horor seperti ini untuk menarik wisata ke Kota Palu, Pak? Seberapa besar Pak potensinya kalau Iya, saya kira ini kalau kita seberapa besar itu justru kita harapkan ini yang lebih ini lagi, justru karena itu
bagaimana apa namanya film kita ini bisa booming. Ya itu. Ya, oleh karena itu kami sekarang melakukan satu kegiatan promosi kerjasama dengan apa namanya pemerintah daerah. Yang kedua adalah dengan sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga adalah dengan para itu tadi dengan adanya ini kita melakukan podcast seperti ya. seperti kayak begini salah satunya itu. Nah, insya Allah nanti pada tanggal 9 atau 10 nanti ke Jakarta sekaligus untuk bisa nanti melakukan apa namanya kegiatan yang ada di sana untuk promosi untuk itu. Berarti Pak memang sampai bekerja sama juga ada dengan pariwisata juga ya pasti. Kalau travel agency atau event budaya juga begitu ada? Iya. Ada ya? Oke. Bagaimana film ini membantu menjaga atau menghidupkan kembali cerita rakyat Uwentira, Pak? Iya, sekarang kan tahap awal ini kan kita baru bicara tentang Uwentira sendiri. Kita belum ada kan tahapan keduanya nanti. Justru karena itu nanti pendengar nonton di film ini. Karena persoalannya adalah kami masih menyajikan adalah kalau ibaratnya masih kulitnya dulu ini barang. Kulitnya. Ya, artinya belum masuk ke dalam. Cerita-cerita bagaimana tentang istana di sana. Penasaran guys? Anda penasaran? Ya, itu nanti istana. Guys. Jadi awalnya itu itu di bulan Maret. 13 Maret. 13 Maret guys, 13 Maret. Oke. Jadi itu. Oke Pak. Setelah film ini dirilis, apa langkah selanjutnya untuk memanfaatkan momentum promosi budaya? Ya, saya kira ini untuk momentum budaya, ini salah satu ya bagian yang tidak terpisahkan sebagai nanti untuk kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Kan sekarang sudah ada namanya Dinas Kebudayaan, Pak. Oh gitu ya? Iya, Dinas Kebudayaan ada. Tentunya sebentar nanti ini kan sudah ada roadmap tentang kebudayaan yang dibangun. Bekerja sama nanti dengan kami sebagai pelaku-pelaku seni dan budaya itu. Apalagi kemarin saya sudah dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota nanti akan membuka tanggal 13 April nanti dalam rangka Haruantan Provinsi. Itu nanti akan meresmikan gedung kesenian. Nah, dan direncanakan insya Allah tidak ada halangan nanti. Salah satunya akan kita putar nanti film ini di sana. Ya, sehingga keterlibatan pemerintah daerah, bukan keterlibatan, memang pemerintah daerah memberikan support, dukungan terkait dengan karya-karya anak daerah di Sulawesi Tengah ini, Kota Palu ini. Gitu ceritanya. Apakah ada rencana membuat serial atau proyek film lain dengan tema serupa? Saya kira itu langkah awal ini. Karena sebentar nanti itu film Uwentira ada jilid kedua, makanya pada ending daripada film itu nanti mungkin hanya tanda tanya. Ya, jadi kan biasanya kan membuat film itu kan ada happy end atau unhappy. Yes. Nah, ini question mark. Oh gitu ya. Tanda tanya. Apa dilanjutkan seperti apa? Kan begitu ceritanya. Oh, iya. Nah, itu kan makanya kita buat penasaran ini kan. Ya, itu. Oke. Jadi memang ini film ini Pak bisa diharapkan atau berkontribusi ya dengan pelestarian budaya pariwisata jangka panjang di Palu ya. Ya saya kira seperti itu. Jadi kan seperti saya katakan tadi, apa itu berkaitan dengan tentang mempromosikan, melestarikan dan mengembangkan. Ya tentunya mengembangkan dalam artian ini juga merupakan aspek edukasi. Teman-teman saja di UIN Dato Karama ini justru mereka nonton film nanti, setelah itu nanti mereka diskusikan, mereka lakukan semacam kritis, kemudian kajian penelitian kembali seperti apa ini sebenarnya. Ini nanti ini bukan hanya sekedar, jadi film kita ini sebagai ajang pengkajian penelitian untuk pengembangan budaya dan pelestarian dan berbasis kearifan lokal. Luar biasa. Itu nanti Pak. Luar biasa Pak. Oke, jadi saya jadi Oke Pak. Dari penjelasan Bapak memang ini masih ini Pak ya. Masih panjang. Nah, sekarang saya mau beralih ke Pak Nyoman dulu. Karena ini menyangkut tentang di lokasi Pak. Iya. Nah, buat Pak Nyoman ini kan seorang aktor guys. Oke. Jadi Pak Nyoman, selama syuting, apakah ada pengalaman mistis yang dialami oleh kru atau pemain? Coba bisa diceritakan Pak, seberapa kejadian mengerikan yang mungkin terjadi. Ini langsung masuk ke titik gitu ya. Ya, tunggu Pak, sebelum Bapak jawab, boleh Bapak jelaskan dulu, Bapak kan sebagai aktor nih. Nah, tujuan sebagai aktor itu apa dulu Pak? Baru langsung lanjut ke Ya, pertama adalah apa yang beliau jelaskan tadi itu memang salah satu usaha kita untuk
bagaimana mengangkat tentang budaya, mengangkat tentang daerah. Tapi saya lebih juga tertarik tentang bagaimana memberikan edukasi bahwa sebenarnya kalau disebut nama Wentira, orang berbayang-bayang apa sih gitu, apa sih Wentira itu, di mana sih tempatnya, belum semua orang tahu. Sehingga kita mencoba mengangkat, dan barang ini memang ada, cuma kita memang mau yakin nanti yakin silakan, itu urusan masing-masing. Tapi paling tidak bagi mereka yang pernah mengalami, bagi mereka yang pernah mungkin bercerita dengan orang yang pernah mengalami, dia akan percaya. Tapi yang enggak juga nggak percaya juga nggak apa-apa. Kami berangkat dari situ, maka dengan ada ide gagasan untuk membuat film itu, saya tertarik juga. Sampai kami mengatakan, ini buat film mahal loh gitu loh. Dengan catatan ya harus kita upayakan. Dan bersyukur juga anak-anak kita, kemampuan yang luar biasa, termasuk produser juga, dengan keberanian, dengan pengalaman-pengalaman beliau telah membuat beberapa film itu juga dibuatnya. Nah, terkait dengan tempat syuting, kemudian kejadian-kejadian dalam syuting itu banyak terjadi. Cuma artinya kalau saya mau buka full di sini mungkin agak apa ya? Ekstrim. Bukan juga ekstrim, artinya orang mungkin bilang itu benar-benar. Tapi saya pernah mengalami memang. Kami mengalami, dan beberapa seperti penjelasan Pak Dr. Soeb tadi, ada beberapa kejadian memang langsung ya. Salah satu contoh gini. Ya. Kami pernah merencanakan ide cerita itu akan menggunakan kendaraan, karena identik kan Wentira itu dengan warna kuning gitu Ya, kan. sepakat. Jadi saya bilang ke saudara, gimana kalau skenario kita rubah sedikit? Kita akan membuat adegan dengan mobil kuning, kemudian seakan-akan orang pura-pura mau menumpang di mobil kuning itu, begitu naik, nanti tiba-tiba sopirnya tidak ada gitu. Oh bagus juga Pak, kata saudara. Itu pada saat saya mau berangkat ke bikin adat di sana gitu kan. Kami ada berangkat sekitar 6 orang berangkat. Jadi sepanjang baru keluar dari tempat kita berangkat itu, saya hitung, itu mobil kuning bagus ya. Memang mobil biasa, mobil yang orang pakai ini. Tapi yang anehnya waktu itu dalam perjalanan dari sini kebun kopi kan nggak sampai 1 jam, setengah jam aja. Saya menemukan mobil warna kuning itu 14 mobil warna kuning. Kalau saya hitung-hitung di Palu ini kan tidak terlalu banyak mobil warna kuning gitu kan. Wah apa maksudnya nih? Tapi pada saat menemukan, Pak berhitung sambil bercanda di mobil aja, itu lagi kuning ya. Oh itu lagi kuning. Jadi, oh iya sudah ke 12, ke 13, sampai 14 sampai di titik Wentira itu. Tidak juga ada bayangan saya bahwa itu adalah mungkin tanda dan lain sebagainya. Tapi akhirnya adegan itu saya tidak bikin. Karena salah satunya adalah kita secara teknologi belum punya teknologi yang membuat mobil bisa jalan tanpa supir sendiri gitu kan, karena keterbatasan kami. Tapi paling tidak ada hal-hal lain yang kedepannya juga akan ada adegan itu. Yang sampai lebih uniknya lagi mungkin pendengar mau dengar, ini cerita bukan sekedar karang-karang dan kenyataan. Kami berangkat waktu bikin adat ke Wentira itu, berangkat ada yang naik motor, 2 motor, kemudian saya dengan mobil juga berangkat 4 orang di mobil gitu kan. Sampai pada tempat sebelum kami naik itu di warung kopi itu kami cerita dulu, ngopi segala macam. Ayo kita berangkat, sudah berangkat. Tiba-tiba di sebelah jembatan itu kami ketemu dengan seseorang yang langsung dia mengatakan, mau ke atas? Ya mau ke atas. Ayo sama-sama kata dia gitu. Jadi naiklah kita. Tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa siapa orang ini, seperti akrab gitu kan. Saya karena saya belakangan datang, saya menganggap itu adalah teman orang yang duluan naik motor gitu kan, ketemu di situ. Ya. Berangkatlah kita. Sampai di atas dia nunjukin. Ini ya kalau persyarat ini yang namanya sebulkan ya. Ini ditaruh di sini nih, di kuburan ini, yang warna kuning ini di kuburan warna putih ini. Dia nunjukin gitu kan. Ini orang tahu berarti sering ke sini gitu. Tidak ada aja pikir waktu nanya berapa kali ke sini, nggak ada. Benak itu nggak ada. Akhirnya ada 2 kejadian waktu itu. Itu yang pertama. Begitu saya pulang, kita sudah habis makan segala pulang, sampai di titik kita ketemu awal tadi itu. Maka biasalah kalau kita namanya orang sudah membantu kita kan ada ucapan terima kasih, maka saya memberikanlah sekedar ini untuk sekedar, kan saya tanya mau pulang kemana, semua arah sana kata dia gitu kan. Dia menyebut ke arah Toboli sana. Terus bilang oh ini ya, oh terima kasih gitu. Begitu kita pulang dengan kru-kru yang lain ini, sampai di warung kopi kita minum, kita tanya, aduh lupa tadi kalau tadi diminta namanya siapa ya, supaya kita masukkan di film itu ucapan terima kasih gitu kan. Loh kan temannya Bapak kata dia gitu kan. Loh enggak, saya ketemu di situ tadi kok. Siapa itu orang itu? Tak tahu saya. Tapi waktu itu nanti sudah selesai baru kepikiran. Kata orang, merinding saya. Nah kalau orang di sana kan kata ini tidak ya. Kita nggak pernah berpikir ini orang atau nggak pernah berpikir tentang itu. Yang jelasnya mengalir begitu saja dan mengalir. Ya. Dan sampai hari ini saya juga masih tahu di mana itu orang nggak tahu. Sampai hari ini. Sampai belum saya tahu. Kalau kejadian yang kedua pas di lokasi di atas di kuburan di atas itu
Itu memang orang sih, saya ketemu memang karena dia yang jelaskan tentang saya sering di sini Pak, siapapun orang datang sini saya layani gitu kan. Dia kebetulan punya kebun di atas menurut dia kan. Di lokasi di kuburan di atas itu kira-kira 1 kilo kita jalan di tengah hutan itu. Ketemulah dengan orang itu dan mengatakan oh saya biasa di sini kok gitu. Itu berubah lagi di cerita. Saya bilang tolong kebetulan tukang syuting, saya bilang nanti ambil tagnya Mas, bisa nggak minta tolong sebentar. Jadi karena ada pemain kalau ini ada pemain satu tidak datang saya mau bikin film ini, bisa nggak Mas menggantikan itu? Oh saya nggak pernah main film, nggak pernah begitu Mas, nggak tahu saya. Nggak, cuma Mas berdiri aja, balik saya tanya, setelah itu balik. Waktu itu saya cuma suruh nanti kalau ada pemain sananya, Pak ada nggak lihat anakin yang hilang gitu kan? Mas nggak usah jawab nggak pernah apa, pokoknya Mas cuma natap aja gini gitu. Jadi pada saat mulai kamera dipasang, kemudian kita coba Mas ya, kita coba. Dia turun dari gunung dari atas, dia turun jalan-jalan pelan-pelan, maka pemain satu datang, Pak permisi, ada lihat anak ini enggak Pak? Gitu. Dia tidak ngomong, dengan menatap begini saja, saya merinding waktu itu. Saya langsung dekat kamera, kamu sudah rekam, sudah, jangan lagi ganti. Tidak ada take lagi, take kedua, coba tidak ada, langsung saya tidak berani lagi mencoba keduanya. Karena saya sudah langsung rasa lain di tempat itu kan, tadi di tempat yang memang di dekat kuburan itu ambil gambarnya. Bukan di hutan lain, di situ memang itu. Dia hanya datang, kemudian dia menatap begini aja. Saya bilang, kok Mas bilang tadi itu acting, kok ini actingnya bagus banget gitu loh. Maka saya bilang nggak berani mengulang lagi. Saya takut begitu mengulang, tadi kecerdikan tukang kamera juga sudah direkam juga. Kalau belum direkam tadi itu nggak dapat engkel. Dengan ekspresinya itu orang. Saya aja langsung lari. Seperti sudah. Ya, saya langsung lari mendekati kamera. Kamu sudah rekam? Sudah Pak, sudah. Simpan baik-baik itu. Karena saya yakin tidak akan terulang lagi yang hal yang sama. Dia hanya berdiri, kemudian dia hanya menatap begini saja. Dengan menatap begini, kenapa bisa auranya lain gitu? Saya agak begini gitu. Itu yang saya pikirkan. Jadi mudah-mudahan lah itu menjadi pelajaran kita sesungguhnya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya sesuatu itu bukan kebetulan, tapi memang sudah jalannya begitu kan. Dan saya meminta dari awal, mudah-mudahan saya berapa kali saya naik ke situ untuk tidak melihat alam itu, begitu saya kan, karena saya punya rasa takut juga, jangan sampai kita melihat kita tidak bisa keluar dan sebagainya kan, begitu orang bilang kan. Sehingga dengan sangat hati-hati membawa orang yang tahu, yang sering ke sana, apa yang boleh saya lakukan, apa yang tidak boleh itu kita lakukan di situ. Itu yang pengalaman. Kemudian hal lain juga, ini kejadiannya ya saya tidak usah sebutkan tempatnya di mana. Ya. Kita akan menggunakan satu ruangan di tempat. Ini masih tempat syuting Pak ya? Tidak, sudah di pengeditan ini. Oh ya. Selesai syuting pada saat pengeditan di satu tempat di ruangan gitu kan. Kemudian mereka kan biasa begadang sampai jam 12. Oke. Jadi suatu ketika saya tidak mengalami, tapi mereka cerita, Pak ada kejadian kemarin. Kenapa? Ada yang buka pintu tadi malam. Jam kurang lebih jam 11:30. Maksudnya ya terbuka pintu, saat dibuka begini pintu, kebuka pintu, jadi dia menyebut nama orang. Ayo masuk, dia kira teman yang keluar tadi. Begitu dilihat kok nggak ada orang gitu kan. Duh, siapa buka pintu nggak tahu, ditutup lah. Dia bilang angin barangkali, baku bantah mereka buang angin. Enggak, gimana mau angin bisa gagang pintu terbuka begitu gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung bermain HP, tiba-tiba hidup TV-nya. TV hidup, dasar kasih TV semalam. Enggak, itu remote ada dekat TV kok gitu kan. Siapa hidup sendiri ya? Hidup sendiri gitu. Jadi waktu itu saya berpikir, begitu dia cerita, kamu ngakal-ngakal, enggak, pada demi Tuhan, saya memang kejadian itu. Ditambah kejadian 2 hari atau 3 hari kemudian itu, di tempat yang sama, ada hal apa dia nutup pintu di kamar mandi itu, 1 jam dalam kamar mandi tidak bisa keluar. Dan sampai kejadian pintu itu dicungkil. Dan kalau mau cari jadi saksi bukti itu, saya bisa tunjukkan orang yang mencungkil pintu sampai rusak pintu itu. Karena dia bisa keluar dia tumpul dengan dingin itu pintu. Padahal pintu tidak dikunci, hanya ditutup, dekat gitu aja, tidak dikunci. Nah, jadi, dan orangnya silakan tanya, dia pemain juga, yang mengalami pemain itu. Cuma saya bilang, makanya lain kali kalau gitu, bahasa kita itu kan pamit gitu kan. Saya yakin dan percaya memang itu adalah sesuatu yang ya mungkin teguran ada kesalahan kita atau apa ya, mudah-mudahan tabe tidak berimbas ke yang lain-lainnya. Kita berharap sih itu menjadi pelajaran kita. Jadi kalau kita membuat sesuatu harus melibatkan orang yang tahu, kemudian juga ini mudah-mudahan nanti tergambar di film itu, akan tergambar di film itu seperti itu. Oh, jadi bayang-bayangannya ada Pak ya? Ya, simulasinya atau gimana? Dan dari kejadian itu kan kita angkat di dalam cerita lagi gitu. Dan nanti yang keduanya mungkin akan lebih heboh lagi kita udah masuk ke hal-hal ini. Ya, intinya pokoknya gini. Intinya saya support dengan kreasi anak kita, kemampuan keberanian mereka juga termasuk dengan segala keterbatasan gitu kan. Karena dulu pernah saya
mendatangkan orang. Ya, kita sama-sama. Ya, dari situ awalnya mulai mendatangkan orang dengan dia mengatakan bahwa kalau bikin film itu Pak miliaran baru cukup gitu kan. Jadi kita penasaran, wah kalau gitu kok mahal banget gitu. Kita berusaha dengan semangat dan terima kasih buat semua kru, pemain segala macam. Kita belum pernah melibatkan mereka dengan pembayaran. Oh, luar biasa. Ya, jadi mereka betul-betul memang ide anak-anak kita, semangatnya kita didik mereka, edukasi mereka mau betul-betul bekerja tanpa melihat dulu, dan ini aset mereka lah, aset kita bersama gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini masyarakat Sulawesi Tengah, dan ini sudah akan tidak hanya di Sulawesi Tengah loh. Tanggal 13 itu akan diputar di 10 kota. 10 kota. Ya, 10 kota dulu tahap awal ini. Kalau nanti kita lihat bagaimana hasilnya, mungkin bisa jadi Kalimantan, ya Gorontalo, kemudian di Jawa, Jawa juga. Ya. Malah di Jakarta. Jakarta ya. Dan itu mungkin kita terbuka. Film dengan kesederhanaan itu juga kita menerima nanti masukan untuk pembuatan film berikutnya. Apa yang kurang mungkin. Itu nanti akan ada kita membuka semacam masukan-masukan. Ya. Artinya mereka yang sudah nonton nanti, Pak kurang begini, kurang itu untuk pembuatan selanjutnya gitu kan. Untuk film selanjutnya kita akan coba seperti apa sih. Dan kita akan welcome membuka semua itu dengan masukan para tokoh, masyarakat, siapapun dia, Pak baiknya begini juga itu kita akan buka nantinya. Yakin saya Pak, booming ini film. Mudah-mudahan Bisa booming ini. Ya. Karena kan banyak begini Pak, saya coba tambahkan sedikit ya. Ini dari saya punya ini sendiri. Karena kan Wentira ini kan sudah dikenal dari jauh-jauh hari kan. Sudah puluhan tahun atau ratusan tahun lah, atau sebelum apalah, dengan nenek moyang atau gimana. Jadi yang saya dengar ini tentang mengenai Wentira ini kan memang banyak sudah yang terkhususnya kita di daerah Palu ya, warga Palu, banyak pasti siapa sih yang tidak tahu Wentira ini ya kan. Cuman saya pada saat saya kalau tidak salah saya di Jakarta Pak, ya kan, saya di Jakarta. Dia ada teman, dia orang Batak, jadi dia tanya ke saya, yo lo ini asalnya dari Palu. Nah dia tahu ini nama Wentira. Nah, ada saya dengar saya biasa nonton ini ada nama Wentira itu kota apa? Kota gaib gitu. Nah, jadi ternyata pas saya jelaskan, aduh saya juga kurang terlalu paham ini. Tapi kalau memang cuma hanya sekedar cerita memang ini memang betul. Setahu saya, ini hanya setahu saya, menurutku setahu saya sih orang-orang juga cerita kalau kota Wentira, kota gaib ini memang induk dari segala kota jin. Ya kan, maupun dari luar negeri, dari mana induknya di sini Pak ya, itu yang saya dengar katanya begitu. Nah, terus tidak lama Pak, yang cuma saya heran, tapi kok ini Wentira sampai dikenal di luar negeri loh. Ada orang barat juga. Iya, itu yang saya heran. Kenapa sampai di luar negeri pun tahu ini Wentira, kota ini. Tapi ini tanpa saya jelaskan, dia pun tahu. Oh ini kota ini, ini Wentira ini adalah kota jin memang yang dari seluruh dunia gitu. Disitulah induk dia punya dari segala panglima, dari segala apa. Itu yang cerita-cerita kan begitu. Jadi kami juga gini, dalam rangka meluruskan dan juga memberikan edukasi pada masyarakat, juga kami nanti akan membuka siapa orang yang pernah mengalami tahu tentang cerita tentang Wentira, atau mungkin keluarga. Ini kan banyak Mas, ada yang katanya sudah kawin di sana, kemudian pernah dengar juga itu Pak. Kan? Nah itu juga kita akan angkat ke depannya, angkat agar cerita itu tidak hanya sekedar cerita saja, tapi betul-betul memang kenyataan yang pernah mereka alami gitu kan. Walaupun kita tidak mengangkat langsung menyebut nama orang dan lain sebagainya, tapi kita akan mengambil ide-ide itu dari mereka gitu kan. Kalau saya sih terus terang aja, sebelum buat film itu memang sudah pernah ziarah kurang lebih 2 kali sebelum itu kan. Dan karena awal penasaran juga seperti apa sih, dan memang kita datang di hutan yang agak jauh, tempatnya hanya jalan setapak, kemudian di atas sana rame orang ternyata. Saya salah sedikit Pak sebenarnya, maaf. Tapi saya coba untuk menanyakan kembali dulu ini. Ini untuk meyakinkan sebenarnya, mungkin saya salah dengar atau apa tadi. Memang syutingnya memang di lokasi langsung induk sana. Di sana juga ada, syuting langsung di sana ada, syuting langsung di tempat di atas gunungnya sana atau gimana? Dia di tengah hutan. Jadi tengah hutan itu ada 3 kuburan ya, ada 3 kuburan panjang itu. Itu naik Pak ya ke sana kurang lebih sekilo lebih lah dari jembatan itu. Ada jalan dan orang sering ke sana, Oh, sering ke sana. Ya.
Jadi ada gambaran, ada kuburan 3 itu, yang panjang kuburnya ada yang 6,5 meter, ada yang 8 meter, yang terakhir ada 9 meter dengan ya dan panjang, dan orang tidak tahu apa di dalam, kita nggak tahu, cuma Panjang kuburan, panjang Pak. kuburannya 8 meter. 8 meter. Jadi warna kuning 1, warna putih 1, warna merah 1 di tempat yang berbeda itu, berjauhan. Dan ada satu pohon besar sekali, pohon itu. Pohon itu kurang lebih ya besarnya kalau kita peluk mungkin 4 orang nggak dapat gitu kan. Dan itu menurut orang yang pernah saya ketemu waktu kita syuting di sana mengatakan, ini Bapak lihat pohon kan, bukan pohon itu, kata dia. Menurut dia kan, sorry maaf Tabe, katanya menara tinggi segala. Kita juga nggak pernah. Yang saya di mata saya cuma lihat memang pohon gitu, saya memang pohon besar sekali. Ya, itu yang jadi beberapa orang yang pernah ke sana juga, bagi mereka yang tahu ya akan melihat. Tapi saya memang tidak melihat apa-apa, tapi merasakan aura yang ada di sana dengan mistis itu muncul memang. Muncul ada perasaan bukan takut juga, berarti waspada, ngeri gitu kan. Ada ya. Beberapa kali memang sudah ke sana. Mungkin mudah-mudahan lah, kita doakan kalau memang nanti film ini mendapat dukungan bagus, juga kita tetap ziarah ke sana juga. Sebagai bentuk ucap terima kasih. Dan ini cerita agar tidak dipelintir orang menjadi sebuah terlalu kita misalnya mempercayai yang aneh-aneh gitu kan. Ini kan pribadi, jadi yang pribadi saya yakin dan percaya itu ada, barang itu ada memang. Dan barang itu ada. Mudah-mudahan ini kita menunggu masyarakat kita yang mendengar podcast ini, kemudian tahu tentang cerita itu, pernah mengalami, bisa mengontak kita ya, atau mungkin bisa mau diundang podcast juga kita undang, nggak apa-apa. Jadi dia menceritakan gitu kan. Nanti kita akan bawa ke dalam film selanjutnya. Gitu. Wah, keren. Tunggu Pak, ada lagi pertanyaan dari ini saya Pak. Kan ada sempat Bapak tadi Pak Suat kan sempat tadi menyampaikan kalau Tukul, Pak Tukulnya kan pernah datang tuh. Jadi waktu saat mereka datang kan mereka kan sempat kayak diganggu, ya kan? Kami dari segi lightingnya, di apa, itu jadi waktu kalau misalkan waktu Bapak pengambilan gambar di sana ada terganggu dengan pernah. Saya tidak ikut di pengambilan gambar yang sebelum kita buat adat itu. Oke. Jadi hanya berangkat kru dengan beberapa pemain ke sana. Saya tidak ikut, luar daerah juga, beliau juga tidak ikut. Menurut cerita sutradara dengan yang pengambilan gambar itu, mereka langsung pulang hari itu, nggak jadi ngambil gambar. Karena begitu pada saat tek gambar, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang dia melihat sesuatu yang tidak biasanya gitu, sehingga ada melintas di dekat mereka dan mereka bilang nggak jadi gambar, langsung pulang mereka. Itu pada belum sampai di tempat syuting aslinya, masih agak di bawah sedikit. Kemudian mereka mau ngambil gambar, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu mereka dan seperti kayak lewat begitu. Ya kayak lewat begitu, dan mereka langsung nggak berani gitu kan. Ide gini, kalau kita itu siang itu Pak? Sore kejadiannya. Jadi nantilah kalau Mas podcast lagi, kita undang mereka yang betul mengalami itu ya. Kalau yang tadi cerita itu saya mengalami itu. Kalau orang lain kan ceritanya dia, mungkin lebih seru kalau dia menceritakan langsung. Dia bilang ini kayaknya nggak dapat restu atau apa model, sehingga mereka nggak berani melanjutkan untuk mengambil gambar di sana. Akhirnya mereka pulang dengan tidak jadi mengambil gambar. Dan setelah itu baru kita ubah waktu itu, ya udah kalau gitu kita nanti buat adat dulu, setelah itu ambil gambar tempat lain, sehingga ngambil di Tambing, ngambil di beberapa lokasi yang lainnya itulah kita sebagai bentuk kolaborasi seperti beliau sampaikan tadi. Bagaimana sih kedepannya agar tempat wisata itu bisa dikenal di tempat lain. Dan kita berterima kasih juga kepada masyarakat, beberapa tokoh juga yang telah membantu berikan support, ada yang minjemin kendaraan, ada ya memang itulah bentuk-bentuknya. Sampai hari ini kita juga belum sempat sowan kepada yang telah membantu kita, karena memang saya sempat cemas, terus terang aja saya sempat cemas karena 2 tahun kita menunggu film tayang ini, baru kita mendapatkan jadwal di Access1. Sudah 2 tahun yang lalu saya ini. baru dari Jadi sebenarnya penantian panjang yang menurut saya sempat saya berpikir begini, apa ada kurang apa ya sehingga tidak dapat restu atau apa. Ternyata memang untuk masuk ke dalam itu agak sulit ya, jadwal penuh padat, kemudian juga ya itu ya seperti beliau sampaikan tadi, juga sempat berpikir saya apa mungkin karena kita dengan kesederhanaan alat tidak, ternyata apa ya, kalau sudah bisa masuk di Access1 itu berarti memang sudah diakui bahwa memungkinkan sebelum itu bisa. Saya kira seperti kayak begitu katakan tadi itu memang bangga kita Pak, memasuk Access1 itu tidak gampang. Jadi bukan berarti kemarin sampai 2 tahun kita
justru karena banyaknya Adatnya, film adat. yang hampir mirip dia punya genre seperti kayak begitu, perlu tentunya harus ada tahapan siapa dulu dan seterusnya. Memang terjadwal kata lama. Terjadwal dia. Oh, tidak langsung kayak Bikin langsung jadi. Iya langsung enggak kan. Bagaimana caranya di XS1 diputar itu secara keseluruhan kan gitu. Kan beda dengan proyek, Pak. Kalau film misalnya kayak dokumenter yang memang harus terputar pada saat hari ulang tahun, ini beda kan. Ini kan kita memproduksi film ini adalah produksi film yang satu hiburan juga, kedua juga mengangkat tentang budaya gitu kan. Itu yang membuat kita bersyukur dengan kegigihan teman-teman, komunikasinya, dan terima kasih juga pada pemerintah daerah sudah mensupport ini gitu kan. Mudah-mudahan lah ini seperti apa beliau sampaikan tadi, kita berharap anak-anak kita juga, anak sekolah, mahasiswa menonton sehingga nanti bisa memberikan masukan tentang kedepannya. Oh ternyata ini kedepannya buat begini. Ini kan baru tahap awal ini. Itu yang saya harapkan ya. Dan tahap awal kita seperti Pak Nyoman terkait dengan tahap awal ini supaya ada produksi film berikutnya. ya sepakat. Betul, Pak. Di Sulawesi Tengah itu kan banyak kan bintang-bintang kita di Jakarta kan. Iya. Nah sekarang dengan tahap awal ini kita bisa mengangkat daerah ini secara keseluruhan. Sekaligus nanti mudah-mudahan dengan sukses kita sudah punya alat sendiri, kita produksi sendiri, sehingga tadinya terlalu lama kita menanti ini, ya mungkin produksinya akan datang lebih bagus. Dan bahkan apalagi sekarang dengan pembelajaran kami mengajar di perguruan tinggi ini, sekaligus ini merupakan bahan ajar agar terkait dengan tentang pendidikan, tentang etika, nilai budaya yang ada di daerah. Ini rencana kami di samping ini nanti, di samping Uventira ini kita mengangkat lagi yaitu tradisi, yaitu Kolon Tigi. Itu nanti kita bikin. Kalau di Makassar ataupun Bugis itu Mapaci. Itu proses perkawinan Kolon Tigi itu. Kan di sana banyak pesan-pesan moral yang ada kita lakukan seperti itu. Makanya tahap awal ini kita harus sukseskan ini. Kita sukseskan kemarin. Saya coba sama podcast OTT ini, saya coba nanti di season saya akan coba booming kan. Mantap. Saya sebarkan ke tempat bandara di mana. Nanti kan tetap ada proses, ada casting juga, ada casting juga nanti. Masa cuma pemainnya, iya. Masa cuma daerah-daerah lain. Kita Kota Palu, masa Makassar bisa, kita Kota Palu tidak bisa, Pak. Daripada bayar cemburu di situ, Pak. Siap untuk main juga kan? Ready. Oke, Pak Paswet atau Pak Nyoman. Iya. Bebasnya siapa yang mau ya. Selama syuting di lokasi Wentira, apakah ada aturan atau mitos yang harus dihormati oleh kru atau kejadian aneh terjadi melanggar aturan tersebut? Oke. Kalau kami karena memang keterbatasan pengetahuan tentang itu, tentang adat istiadat dan lain sebagainya, selalu saya sampaikan kepada anak-anak, baik kru maupun produser, tolong nanti tanya sebelum kita syuting dimanapun, kita tanya boleh nggak ini, bisa nggak ini, lalu kita sampaikan itu. Jadi ya paling tidak ya, karena kita bicara soal Wentira, ngomongin soal Wentira yang lebih di benak orang, selalu mengatakan tuh alam gaib dan lain sebagainya, kampung jin, kita membuat adegan yang menyerupai dengan itu, dengan kesederhanaan itu mungkin seperti yang saya bilang tadi itu, kita mau nyuruh orang untuk acting, tiba-tiba kok acting, saya yakin dan percaya bahwa itu adalah ada hal lain yang masuk di situ, ingin menunjukkan bahwa ini barang ini ada gitu kan. Sehingga pada saat syuting pun saya sampaikan ke anak-anak, kalau ada merasakan sesuatu jangan langsung direspon gitu kan. Ya seperti orang bilang, oh duniamu lain, dan dalam hati sampaikan bahwa mohon maaf ya, kita tidak saling ganggu, silakan kami hanya begini, ya, gitu aja. Jadi selalu saya tekankan pada anak-anak yang main, kan banyak pemain kita ini yang di bawah umur, artinya ada yang masih umur belasan dia ikut juga, ada belasan juga, ada juga orang tua. Selalu kita katakan bahwa kalau ada merasakan sesuatu, mungkin melihat sesuatu yang unik, yang aneh, terutama ini kan di kamera ini, karena kejadian yang dicerita itu yang di daerah mana diambil itu, memang ada kursi di samping itu ada orang duduk gitu, padahal yang di tag gambar itu bukan. Pertanyaan berikut ini Pak, cuma sudah dijawab. Cuma sudah lanjut dulu. Bagus. Jadi ada suara-suara Pak? Suara-suara atau bagaimana? Ada suara enggak, cuma gambar yang terlihat bahwa ada orang. Sempat dia mundur dari kameranya, sempat dia mundur, dia mau lanjut atau tidak, tapi mungkin karena sudah kita bekali, tolong kalau ada yang begitu, saja. Kita ambil, nanti kita lihat di gambar aslinya muncul apa enggak. Tapi di gambar asli nggak muncul loh. Di gambar asli yang pada saat film yang kita ambil mau dipilih-pilih
dia cari adegan tadi itu mana sih ada, kok nggak muncul gitu. Padahal saya lihat di kamera muncul gitu. Pada saat itu menurut dia kan muncul di kamera ada itu. Kenapa di gambar tidak muncul gitu kan? Itu juga unik buat saya gitu kan. Artinya mungkin menurut saya bahwa ditunjukkan bahwa ini ada dunia lain di situ, tetapi begitu kita ngambil dia tidak akan muncul di layar itu gitu. Jadi lebih kepada tataran apa ya, penampakan, bahasa kerennya ada penampakan gitu aja kan, mungkin itu yang terjadi. Jadi pada saya tambahkan sedikit tadi berkaitan dengan tadi ke lokasi itu, memang di situ ada unsur-unsur tentang aspek edukasi pendidikan. Nerapitabe, minta permisi. Permisi dalam artian pertama masyarakat lokal yang ada di sana. Ya kan? Tentunya kita tanya apa syarat-syarat seperti apa nanti kami masuk di dalamnya. Ya, jadi disampaikanlah situ. Di situ Nerapitabe kan di situ ada penghuninya. Jin yang ada seperti apa itu. Tetapi bukan berarti kita harus apa namanya mengkultuskan seperti apa, tetapi kan kita kan percaya alam gaib dalam arti itu. Oleh karena itu, yaitu tadi aspek-aspek yang itulah sebagai aspek edukasi dengan anak-anak kita dalam film itu nanti. Ya, tentang bagaimana merapi izin. Kan sama orang biasa tuh langsung kalau melewat di situ langsung klakson dan sebagainya kan. Nah, ya kan artinya siapa tahu di situ mungkin lewat apa namanya kucing, ada apa, kemudian ada yang lewat, itu seperti kayak begitu kan. Kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya. Konsekuensi mungkin begitu. Maksudnya kalau mau klakson atau tidak? Nah, kan itu menyangkut dari keyakinan orang. Iya, itu. Orang kan dengar dari ini kan budaya. Kan budaya karena turun-temurun kan seperti itu orang begitu kan. Kadang terbiasa dan otomatis ya kalau sana pagi. Jadi gini, banyak masyarakat kita yang meyakini itu dia akan berhenti di situ, berhenti menyimpan sesuatu, apakah bentuk permisi dan lain sebagainya, dan itu terjadi tuh. Terjadi orang berhenti aja di sana, berhenti mungkin karena alasan istirahat. Saya sering diingatkan kalau misalnya kita membeli sesuatu di Toboli kan, bisa beli lampu. Oh, ada yang menanya gini, oh ini jangan lupa Pak ya di sana juga singgah, mampirkan di sana gitu kan. Saya dalam hatiku, oh berarti ada juga apa ya, semacam pemberitahuan masyarakat, minimal kita mengingat juga yang tidak kelihatan gitu. Jangan kita lewat di sana, kemudian tidak permisi apa semua, sampai terjadi sesuatu kan dikait-kaitkan dengan itu. Padahal kita berniatnya adalah untuk melakukan perjalanan kita agar baik, agar selamat sampai di tujuan. Sehingga kita melakukan itu misalnya menaruh sesuatu, bukan soal menganggap bahwa itu kita puja, tidak. Bentuk terima kasih aja, terima kasih agar kami sehat. Kan tradisi itu juga di mana tiap daerah juga ada. Keyakinan tentang menaruh sesaji atau misalnya menaruh benda-benda sesuatu, membuat adat, kan dimanapun daerah punya budaya itu pasti ada. Artinya budaya itu sesuaikan dengan kebiasaan di sini. Kalau kita di sini kenal dengan sebutan apa namanya Sambulugana itu ya. Ada Sambulu, kemudian ada juga Nontaurak dan seperti itu. Itu kan adat-adat tertentu ya. Oke Pak. Nah ini untuk Pak Nyoman kayaknya nih lagi. Nah Pak, sebagai aktor yang harus yang harus memainkan adegan horor ya. Apakah mereka merasa terpengaruh oleh energi lokasi syuting, Pak? Apakah ada perasaan tidak nyaman atau ketakutan yang muncul di luar konteks film, Pak? Begini, karena memang film ini kita buat tidak full semua adegan tengah malam kita bikin misalnya di lokasi, tidak. Jadi kita bagaimana, karena kita terus terang aja saya harus sampaikan ini ketakutan, bukan ketakutan, kehati-hatian kami kehati-hatian kami, jangan sampai terjadi sesuatu sehingga kita membuat adegan yang horor itu memang di tempat-tempat tertentu yang tidak di sana gitu, sehingga tidak menimbulkan kesan nanti ada melanggar dan lain sebagainya. Tapi dari selama syuting itu memang mungkin anak-anak yang syuting itu memang dia kalau kita buat padam lampu dia agak teriak memang di luar rencana gitu, teriak memang dia gitu kan. Ada juga adegan-adegan yang kayak dia berjalan gitu tiba-tiba kayak gaunnya ada yang nahan siapa, dia balik belakang. Kenapa balik belakang? Kayak keras tarikan tadi gitu kan. Jadi perasaan tidak ada yang narik apa gitu kan. Mungkin hal-hal begitu kan perasaannya dia gitu, perasaan yang diambil gambarnya itu tiba-tiba sementara jalan tiba-tiba dia terhenti sedikit begini, dia kenapa nengok ke belakang kan, dikat kan? Kenapa nengok ke belakang? Tidak, kayak ada kain apa yang narik begitu. Jadi kan ini hal-hal begitu kita
oh enggak perasaan aja, kita bawa begitu saja biar anak-anak tidak terpengaruh kan dengan acting mereka kan. Kalau soal pemain, saya juga bukan juga pemeran utama, tapi kita mensupport anak-anak kita. Beliau-beliau juga sama. Jadi kita lebih kepada tataran bagaimana menasehati anak-anak ya, anak-anak karena di jalan cerita itu Pak, kita tidak mengatakan bahwa itu sesuatu yang horor semua, karena film itu 13 tahun ke atas. Iya, 13 tahun ke atas. Jadi silakan nanti kalau masyarakat mengajak anak-anaknya silakan, tidak masalah. Karena horor penuhnya itu nanti ya, teredukasi lah, tidak juga sampai apa ya. Yang jelasnya jangan sampai penasaran, harus nonton pokoknya. Harus nonton pokoknya. Jadi pada prinsip seperti kata Nyoman tadi, Pak Dr. Nyoman tadi kan terkait dengan itu. Prinsipnya kami main ini adalah memfasilitasi, mengarahkan. Iya. Dalam artian kami sebagai orang tua ini, ya untuk mengarahkan mereka. Ya seperti tadi, sehingga tidak terlalu mengkultuskan dan sebagainya, sekaligus kan hilang anak di sana. Dalam cerita itu, ada anak apa? Pentira, seperti, jadi kan seperti itu. Kita lah main saat memberikan arahan. Saya sebagai tokoh masyarakat melakukan seperti kayak begitu. Itulah peranan-peranan yang ada itu. Agar supaya itu tadi, di samping kita mempromosikan tentang bagaimana keberadaan Uventira, sekaligus tentang promosi tentang budaya yang ada, nilai value yang ada yang kita tampilkan seperti itu. Itu intinya. Oke. Tunggu tanggal main. Ya, tunggu guys, tanggal mainnya guys, 13 Maret. Ya. Tidak kalah seru dengan film yang lain. Yang lain kan. Oke, nampaknya seru. Membuat jantung berdebar-debar. Luar biasa. Oke Pak, apakah tim produksi atau pemeran merasa keberadaan entitas lain selama syuting memberi dampak ya pada suasana kerja, terutama dalam membangun atmosfer horor di film, Pak? Ya saya kira itu tadi seperti katakan Pak Dr. Nyoman tadi, pada prinsipnya kita kan sudah tahu bahwa di sana jadi hal-hal yang sifatnya itu mendatangkan seperti kayak begitu kita hindari. Tetapi bukan berarti akan mengurangi nilai ataupun pesan-pesan yang dilakukan di film itu. Ya kan begitu. Memang pada prinsipnya kan sudah ada cerita. Ini agak gini seperti apa kan, bulu kudu yang ini ya kan seperti itu. Jadi pada prinsipnya justru tertantang juga kita. Ya. Maksudnya, ini ganggu deh. Jangan ganggu ini, kami Novia untuk sekaligus mempromosikan komisi. Begitu. Artinya dengan bercanda kita lakukan seperti begitu, artinya kekuatan jiwa kita sekaligus bisa sampai finish film yang kita bikin ini. Sebab kalau kita terganggu dengan seperti itu, tidak jadi apa yang kita tonton nanti pada tanggal 12 Maret nanti akan datang. Seperti kayak begitu. Saya tambahkan sedikit, Pak. Saya salah sebentar ya. Ini masih belum saya terlalu paham, Pak, seutuhnya. Film ini apakah memang 100% horor atau ada sedikit komedinya? Kalau tidak Nanti tonton di sana. Begitu. Bukan sekarang nggak nonton deh. Gitu. Jangan kau tanya semua. Kalau tanya semua, orang nanti tidak nonton lagi. Yang kalau boleh cepat tanggapan bisa terdoktrin. Bisa. Dengar tuh guys. Iya. Kira-kira gitu kan. Ya, saya jadi ini Pak, jadi asik. Kan gitu. Buat ini Pak, nah selain unsur horor ini Pak, ya selain unsur horor, apa pesan moral utama yang ingin disampaikan melalui film ini kepada penonton? Silakan, monggo, siapa? Ya, baik. Kalau saya gini, karena film ini boleh dikatakan mengangkat nama yang sudah populer, ya. Tapi tidak semua orang tahu tentang apa itu Ventira. Jadi kalau ada orang yang meyakini, kita nggak boleh mengatakan, oh nggak mungkin. Jadi sedapat mungkin menurut saya, yang tidak yakin silakan. Tapi kalau yang yakin ya harus meyakini itu gitu loh. Dan saya sebagai salah satu orang yang meyakini bahwa alam itu ada, kemudian dunia itu juga ada, karena saya merasakan itu ada ya. Dan ini menurut saya adalah edukasi buat kita generasi muda ke depannya agar selalu percaya dengan hal-hal yang di luar yang terlihat sama kita gitu kan. Tidak hanya bahasa bukan berarti kita
menduakan Tuhan, bukan, tetapi ada memang hal-hal yang perlu kita Kan ada yakini, kita percaya bahwa itu ya, gaib itu ada. gaib itu ada gitu kan. Jin itu ada kan. Ada gitu. ya. Itu maksud saya. Jadi jangan sampai nanti mereka bilang tidak mungkin, cuma dia akal-akali, nanti terjadi baru bilang oh iya ya. Nah, jangan sampai begitu aja. Karena banyak orang tidak meyakini sesuatu, nanti dia merasakan terjadi sama dirinya baru dia percaya gitu kan. Itu yang harapan. Mari kita hormati, hargai, dan juga kita seperti beliau sampaikan tadi, budaya daerah, budaya lokal itu tetap kita hormati. Jadi saya tambahkan mengenai harapan. Pertama adalah apa yang pertama itu tadi, di mana tuh Uventira itu? Ya. Yang selama ini dibicarakan orang baik, katakanlah secara nasional itu di Jakarta, di mana saja, bahkan internasional, maksudnya di luar negeri itu dibicarakan itu. Sekaligus itu mempromosikan, dan ini loh tempatnya Uventira di jalan ini dan sebagainya. Informasi-informasi itu satu. Yang kedua adalah saya mempromosikan anak-anak saya, ada daerah saya, bahwa anak daerah ini mampu membuat suatu film, walaupun dengan keterangan terbatas, tapi mereka mampu memberikan produksi itu dengan pemainnya sendiri. Untuk apa itu? Berkaitan dengan kita punya pemerintah, kita punya seniman budayawan yang ada. Mari kita bergabung ini barang untuk mengangkat daerah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mulai mereka mengembangkan tentang daerah ini, dan yang berikut adalah sekaligus mempromosikan pariwisata yang ada di daerah Sulawesi Tengah, sehingga kunjungan wisatawan di negeri ini banyak, investasi akan datang bergulir dengan baik, apalagi di sini banyak ketuanya tambang dan seterusnya itu kan. Nah, sekaligus mempromosikan daerah ini dan bisa kita hasilkan, dan ke depan Uventira ini mungkin ada jilid 2, jilid 3, bahkan jilid dan seterusnya. Oh iyalah. Keren. Ini mantap ini Pak. Nah, ini tapi saya coba baca konsep saya Pak, tapi ini kayaknya sudah dijawab tadi sih kayaknya kan, mengenai tentang kearifan lokal ya. Nah, tapi saya coba loncat langsung ke ini Pak ya. Pak, nah ini Pak Sued atau Pak Nyoman ini, kira-kira bebas ya. Nah, ini mengenai film Pak. Bagaimana film ini, Pak? Nah ya, sorry, saya ulang Pak. Apa harapan Anda generasi muda Kota Palu setelah menonton film ini, khususnya terkait pelestarian budaya, kan itu Pak ya? Nah, tapi yang poinnya pentingnya, bagaimana film ini diharapkan mampu mengubah pandangan ya masyarakat luas tentang Kota Palu dan potensi budayawan, Pak. Pak Nyoman. Ya baik. Kalau saya melihat gini, jadi apa yang kita bikin ini selain edukasi lah hiburan juga kan. Hiburan. Kadang-kadang kita kan, nah ya namanya film itu adalah bagaimana memainkan peran, kemudian bagaimana aktor bermain, bagaimana kecerdasan seorang sutradara membuat orang menjadi larut ke dalam dunia itu kan, begitu kan. Kadang-kadang kan bedanya film Uventira dengan film lain. Mungkin film lain itu dibuat dalam satu studio, mau buat apa yang unik-unik, apa dibuat di dalam ruangan atau tempat tertentu. Tapi kita ini membuat film Uventira betul-betul di lokasi di mana yang disebut orang Uventira. Kita bikin di situ sebagian. Jadi ini harapan kita kepada generasi muda dan juga kepada penonton, bahwa yang belum pernah, saya yakin kok orang sudah mendengar Uventira di mana, tapi belum pernah sampai ke titik yang namanya yang disebutkan itu. Jadi mungkin melalui film itu dia akan melihat, oh ini ternyata gitu. Sudah kita ceritakan. Harapan kita ya paling tidak menjadi edukasi ke depannya, menjadi tempat wisata religi misalnya, atau tempat wisata budaya, tempat wisata apa ya, hal-hal yang langka gitu kan, peninggalan sejarah dan sebagainya, bisa saja pemerintah mengarah ke situ kan. Harapan kita seperti itu. Jadi film ini itu. Yang kedua juga kita berharap bahwa anak-anak kita bisa bersaing dengan artis-artis ya lokal, nasional juga kan. Dengan mereka kemampuannya, anak daerah yang belum pernah main di film, kemudian kita ajak main film, dia sudah bisa berakting dengan baik gitu kan. Dan ada beberapa sekarang juga mereka yang ikut di pentas ini ya, di film ini, mereka sekarang sudah keluar, malah ada yang keluar negeri, ada yang sekolah, sudah ada ya. Kita harapkan, dan terima kasih kepada orang tua yang telah mendukung banyak dengan film ini kan. Mereka memberikan anaknya main, bahkan ada rumahnya kita gunakan, kemudian dia fasilitasi kita, dan terima kasih. Dan nanti akan terlihat itu di film. Kita tidak buka sekarang rumah siapa, nanti akan orang langsung melihat itu. Nah, ini Pak, ini akan menjadi saya punya pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita menutup podcast ini ya. Jadi sudah lumayan.
Jadi entah Pak Suat atau Pak Nyoman yang mau ingin ya bercerita ini. Ini mungkin tentang ya seperti tadi mungkin ada tambahan dari Pak Nyoman punya ini tadi ya pernyataan. Oke, Pak, jika film ini menjadi inspirasi bagi daerah lain, ya, bagaimana Anda ingin melihat kontribusi industri film terhadap pelestarian budaya Nusantara secara keseluruhan? Terakhir nih, Pak. Ya, Monggo. Siapa? Jadi saya kira inilah tahap awal bagi Sulawesi Tengah. Siap. Membuat satu film yang mengangkat tentang cerita rakyat atau katakanlah mengenai mitos yang ada di masyarakat yang kita angkat ini salah satu untuk bisa bersaing, bisa saling bertukar informasi, sekaligus bisa bekerja sama dengan teman-teman kita daerah-daerah lain berkaitan dengan judul mungkin kerjasama tentang produksi yang ada di daerah ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah itu tadi untuk menggairahkan industri perfilman yang ada di Sulawesi Tengah dalam hal ini. Yang ketiga adalah saya kepingin, kebetulan kan dinas kebudayaan sudah ada Pak. Ya. Ya hanya kita punya sekolah belum ada tentang institusi seni dan sebagainya. Ya, oke. Harapan saya itu nanti ke depan dengan adanya kita lakukan ini ada semacam apa namanya ya mungkin nanti Pak Nyoman kita nanti untuk pendidikan pelatihan tentang perfilman yang berkaitan untuk bisa menjadikan anak-anak kita lebih profesional untuk melakukan kegiatan produksi film untuk kegiatannya. Karena banyak yang mau diangkat, belum urusan megalit kita punya, belum lagi urusan-urusan yang tentang budaya, belum dewan adat, banyak yang harusnya kita angkat ini. Oleh karena itu, titik pertama adalah Uventira ini kita angkat. Tapi di sana sudah ada berkaitan saya katakan tadi budaya ada, tentang pariwisata ada, tentang apa namanya alam kita yang indah sudah ada di sana, ya kan? Nah, kemudian berkaitan dengan apa namanya itu mengenai mistik dan sebagainya itu tadi sudah ada dibicarakan tadi di sana. Dan oleh karena itu tadi salah satunya adalah berkaitan dengan political will pemerintah untuk kita bersama-sama. Perlu berkaitan dengan program strateginya itu harus tribinanya, bina manusianya, bina usahanya dan bina lingkungan. Manusia dalam artian tentang pendidikan pelatihan untuk mereka, kualifikasi anak-anak kita bisa dapat, sekaligus membuat satu karya. Karena itu budaya adalah sebagai investasi untuk mendapatkan pendapatan untuk seniman dan budayawan dalam hal ini. Yang ketiga berkaitan dengan usaha. Tentunya industri perfilman bisa dibuka di Palu lebih banyak, sekaligus bisa bersaing untuk kegiatan, untuk produksi-produksi yang ada. Anak-anak kita sudah cukup banyak yang cerdas, yang pandai. Yang ketiga lingkungan. Bagaimana lingkungan berkaitan dengan itu? Lingkungan masyarakat, sosial masyarakat, saling menghargai, saling memberi, harmonisasi, dinamisasi. Kalau mencari Indonesia, Pak, Kebhinneka Tunggal Ika datang di Sulawesi Tengah ini. Ya, beliau dari Bali. Keren. Orang Sulawesi Selatan dan sebagainya. Kita sama-sama di sini. Dengan prinsip libu menghasilkan zintufu, musyawarah menghasilkan kesepakatan. Ya, seperti katakan tadi, dengan moto kita Sulawesi Tengah itu, atau katakanlah di Palu itu, no simpuasi. Saling menghargai, saling memberi, dan saling mencari untuk bagaimana kepentingan daerah di negeri ini. Saya kira itu seperti itu. Ya. Siap. Kalau saya mungkin terakhir gini. Jadi sebenarnya membuat film itu di benak kita, oh gampang kok, cuma memainkan kamera saja kok, ini ambil gambarnya, ini pemainnya gampang. Begitu awalnya seperti bayangan. Ternyata sulit gitu loh. Bagaimana membuat ya kerja 6 bulan itu hanya dijadikan nanti menjadi 1,5 jam. Itu kan luar biasa. Dengan mengambil lokasi yang ada di Luwuk, ada di Pampana, ada di Tojonono, dimanapun di Tamping dan sebagainya, itu diramu dari perjalanan ya kurang lebih 4 bulan kita khusus syuting saja, kemudian dijadikan hanya di bawah 2 jam. Itu kan tidak gampang gitu lah. Ini yang perlu kita cermati, bagaimana kita melihat itu, bahwa menggabungkan dengan berbagai macam budaya, tempat dan lain sebagainya itu bisa diramu dalam hal yang seperti. Jadi gambaran tentang budaya, tentang Uventira itu tidak cukup hanya dengan mendengar podcast ini. Harus menyaksikan film baru bisa terlihat. Saksikan film Uventira di tanggal 13 Maret di 10 daerah di Indonesia. 10 daerah. Oke. Pokoknya dia kesuan. Iya. Nah, sebelum Masih ada. Ini pertanyaan pribadi dari saya nih. Tapi kalau mau dijawab atau tidak. Ya kan? Nah, dari sepanjang tadi Pak, dari mulai awal sampai kita mau menutup
podcast kita di kali ini, ada tadi terbesit dari pikiran saya satu pertanyaan yang belum ada kayaknya kita bahas di sini, Pak. Selama pembuatan film, Pak, kalau boleh tahu, ada tidak atau bisa tidak dijawab oleh Pak Sued atau dengan Pak Nyoman, perfilman ini ada tidak bantuan anggaran dari pemerintah? Begini, kalau saya melihat, kalau bantuan itu kan tidak semuanya bentuk uang ya. Oke. Bantuan support pun itu luar biasa ya. Support luar biasa, perizinan itu juga bantuan yang luar biasa gitu kan. Ya, kenapa kami tidak menggunakan misalnya APBD untuk buat film? Karena ini kita berharap bahwa kita tidak mau masuk pada tataran ada penyimpangan penggunaan dana. Jadi betul-betul kami hanya sukarela dari siapa yang bisa membantu kami, kemudian siapa mendanai silakan yang bisa memberikan bantuan ya. Artinya pemerintah daerah itu sudah luar biasa menurut kami, memberikan izin dengan mensupport aja sudah luar biasa gitu kan. Ya, bantuan-bantuan, kalaupun ada bantuan dari pejabat itu bukan dari anggaran APBD, tapi memang dari pribadi yang bersangkutan telah memberikan bantuan untuk mensukseskan film ini gitu kan. Yang jelas intinya banyaklah mendapatkan bantuan kita dari pemerintah daerah ya. Cuma harapan kami ke depannya bahwa ada dinas seperti yang beliau sampaikan tadi, ada dinas kebudayaan pariwisata itu mungkin secara edukasinya bisa menganggarkan untuk pelatihan-pelatihan. Benar. Dari hasil pelatihan itulah nanti baru kita membuat produksi film gitu kan. Kalau setahu saya selama ini kecuali film dokumenter memang bisa menggunakan anggaran pemerintah. Tapi kalau film-film yang sifatnya untuk komersil ya tentu ya nanti akan ya tentu akan lain ya, kenapa menggunakan dana APBD terus buat film terus untuk dijual belikan ya. Kecuali memang ya contoh ini film Dilan itu yang ada di Kota Bandung gitu kan. Kalau itu memang bukan anggaran APBD, anggaran produksi, tapi gubernurnya membuat edaran bahwa wajib nonton. Nah, itu lain lagi. Wajib nonton itu berarti dia mengajak agar perputaran uang di dalam bidang perfilman itu jalan gitu kan. Oh, itu boomingnya luar biasa itu kan memang. Mudah-mudahan kita itu juga nanti salah itu satu wajib nonton ini kan. Salah satunya supportnya begitu. Bukan hanya sekedar berapa sih budget film dihabiskan, berapa sih dapat untung, bukan soal itu. Tapi soal bagaimana mengedukasi bahwa sesungguhnya kalau ada yang berani berbuat kita support gitu aja. Oke. Jadi saya tambah tadi. Saya kira kita berbangga, berterima kasih kepada gubernur. Ya, salah satu bentuk nilai yang sangat berharga bagi kami dengan rekomendasi itu. Kenapa? Karena itu merupakan satu kebijakan yang supporting menurut kami untuk bisa kita berlayar, bisa melakukan kegiatan-kegiatan kabupaten kota yang ada. Dan itu disupport oleh masing-masing kabupaten di mana kami berada sekaligus itu. Sehingga kami mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk syuting, kemudian mendapatkan juga pelayanan-pelayanan yang ada di sana di objek-objek wisata yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan itu tadi seperti katakan beliau menyangkut masalah dinas SKPD yang terkait dan sebagainya itu nanti. Itu. Justru karena itu harapan kita sama-sama, alhamdulillah kami tadi kemarin sama-sama itu sudah ke PGRI, Persatuan Guru, kemudian sudah ke Dinas Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus untuk bisa mari kita tonton sama-sama, sekaligus kita mengajak. Ya, tadi seperti katakan tentang anggaran dan sebagainya, tetapi bagaimana pemerintah, khususnya sekolah-sekolah ataupun masyarakat, mari ramai-ramai kita nonton agar supaya melihat Uventira jilid 2 di masa akan datang yang lebih keren lagi untuk kita. Oke, apakah Mas Her mau ditambahkan nih Pak? Kalau saya sih yang terakhir gini. Ya. Jadi saya sangat berharap jadi pada masyarakat seluruhnya di Sulawesi Tengah, walaupun ini tahap putar awalnya masih di Kota Palu, dan mungkin kami menunggu di daerah-daerah lain yang sudah ada bioskopnya juga mungkin akan coba kami jajaki. Tapi yang jelasnya Kota Palu lah. Yang kebetulan masyarakat Kota Palu, terutama Palu, Sigi Donggala, Parimo yang terdekat itu, ya jangan lupa ya, itu jadwal tayang kita itu dijadwalkan 13 Maret, tapi tidak hanya dalam satu kali putar, jadi mungkin jam 12 siang jadwalnya, kemudian jam 2, jam 4, dan jam 7, gitu kan. Nah itu jadi saya takutnya keburu kehabisan tiket karena ini sudah sekarang sudah mulai buka itu, dan orang sudah mulai booking tiket sudah dan kami sudah penjualan tiket sekarang. Tiket sudah, jadi mereka sudah membooking duluan karena saya mengkhawatirkan nanti jangan sampai tidak dapat kan. Kalaupun dapat misalnya kan kurang nyaman kalau dapat duduk di depan sekali paling bawah gitu kan. Jadi mereka sudah dalam waktu dekat ini tunggu saja.
yang sudah. Jadi waktu itu tidak akan terulang lagi ya. Kalau sudah ditutup berarti nggak bisa diputar lagi gitu. Karena kita kan ada perjanjian dengan mahasiswa. Nah, tidak mungkin kita tambah lagi, tidak mungkin. Oleh karena itu, ayo segera deh. Jangan berpikir soal bayar, memang harus bayar. Tapi dengan pengalaman itu kok kita mau nonton film luar yang bukan daerah kita. Apakah daerah lain misalnya seperti ada film-film yang keyakinan tentang Nyi Roro Kidul dan lain sebagainya, kan kita semangat nonton. Sama kayak gini modelnya. Terangkat dari budaya itu, ya kita harus memberikan masukan, memberikan support. Intinya nonton. Ya, keren. Ya. Film Uventira, produksi anak daerah. Semapa Mai Piapa. Siapa lagi dan kapan lagi. Ajak keluarga, kita nonton sama-sama. Asik, keren. Oke, Pak Soed dengan Pak Nyoman, terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbincang-bincang tentang perfilman Uventira akan rilis di bulan Maret, tanggal 13 ya. Oke, di bioskop XX1. Nah, untuk teman-teman OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia, film ini akan tayang di bulan Maret tanggal 13 ini. Dan buat kalian yang nontonin podcast dan mendengar film Uventira, harus segera nonton Pak ya. Harus ya. Dan jangan tidak dinonton. Rugi kalian guys, rugi. Artinya memang ini film memang bikin penasaran dan juga banyak sudah film-film horor yang sudah ada di dunia ini atau di film perfilman atau di bioskop, banyak film-film horor yang bikin tegang, tapi ada yang sisi unik yang bikin ini film Uventira ini yang bikin ini yang lebih booming lagi nanti, yang lebih makin penasaran kita. Tidak kalah dengan film-film horor yang di luar negeri guys ya, atau di mana yang sering dibuat-buat film-film horor di mana ini, Thailand di mana dan negara lain. Tapi lihat film Uventira kali ini di lokasinya langsung. Di lokasinya langsung guys. Benar itu. Oke. Dan kita akan menutup podcast kita kali ini. Terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu buat Pak Soed dan Pak Nyoman sudah berbicara mengenai perfilman. Oke. Dan see you next time again, dan kita akan lanjut lagi, siapa tahu nanti ada season kedua nanti film Uventira. Nah, dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, bagikan, dan see you next time again. Bye bye Pak. Siap. Oke. Sebentar, jangan.